kalian ke restoran ya? Itu yang bang bilang sekarang. Gambir, Bekasi, Cimahi, Kiara Condong, Bandung, Cimahi, Bekasi.
Surya tenggelam ditelan kabut kelam, senjanan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan, dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Malam mencekam, rembulan sendu rawan, anak perawan menanggung rindu dendam. Jalan berliku dalam kehidupan, dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam ditelan kabut kelam, senjanan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan, dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Jalan berliku dalam kehidupan, dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam. Yap. Nggak bisa. Yo. Hai. Yes. Buka lagi. Apa?
Ada kopi hitam. Kopi hitam Kopi hitam aja. satu. Boleh. Ada tambahan lain lagi? Satu aja. Kopi hitamnya kayak Jadi nih, minum lah. Atau ini. Kopi hitam. Kalau kemarin pakai Solo Yang ke Bandung. Bandung eksekutif mulai ya. Ya. Kita ke Surabaya Kita ke eksekutif sih ah. Mau eksekutif. selagi ada yang terjangkau sampai yang lama kan kita perginya bareng. Ke Bandung juga kan eksekutif. Habis eksekutif. Yuk. 16 tarik. Yep. Hey guys. Hah? Duduk dulu bentar tuh. Kayak kakak angsulan lah untuk sampai kembalian. Iya. Ayah mah cuma ngeblok doang. Terkasih ya. Gula merah. Guys. Bayinya nggak kelihatan. Jangan ah. Saat gulanya mau, kan? Satu buat Ray. Saya mau gulanya cuma satu. Gula merah. Bawang sugar mah bukan gula merah, tapi gula coklat, benar nggak? Saya mau jajan. Pindah lagi. Di sini. Dingin ya? Panas? Ini buat Ray. Gula merah. Terlalu banyak gula. Oke. Gimana rasanya? Kurang manis. Terus tambahkan lagi, Rey. Kirain satu itu udah cukup. Satu lagi ini. Habis ini. Ini. Kamu tambahkan, Rey? Nyaur ke. Habis. Cok.
Nggak ada yang bisa dilihat, Rek. Kira-kira apa yang bisa dilihat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di liburan tahun baru Islam ya 1446 Hijriah dan bertepatan dengan liburan sekolah anak-anak pemirsa. Waduh. Jadi liburan akhir tahun pelajaran pemirsa, akhir tahun jenjang pemirsa. Biasanya di akhir tahun pelajaran ada kenaikan kelas, dan juga bagi kelas yang akhir adalah kelulusan pemirsa. Selamat bagi yang sudah naik kelas dengan rankingnya yang bagus pemirsa. Mudah-mudahan tetap semangat berprestasi di kelas selanjutnya. Dan juga bagi yang sudah lulus, mudah-mudahan tambah sukses di jenjang berikutnya, atau mungkin bagi anak-anak SMK, SMA ya yang setelah lulus mudah-mudahan bisa masuk ke perguruan tinggi atau kerja ya di dunia kerja, mendapatkan pekerjaan yang baik. Amin. Oke pemirsa, ketika libur sekolah memang langsung backpackeran ya untuk jalan-jalan healing ya dengan waktu yang singkat buat Mamang. Tapi kalau bagi Ray ya waktunya sangat panjang. Tapi bagi Mamang seorang pekerja itu waktunya sangat singkat. Mencari waktu yang libur bagi Ray dan libur bagi Mamang dan Bibi sendiri pemirsa. Waduh. Dan waktu yang sesingkat ini Mamang akan backpackeran ke ibu kota Indonesia di Jakarta sebelum pindah ibu kotanya ke IKN pemirsa. Dengan menggunakan kereta api Pangandaran dari kota Tasikmalaya menuju stasiun Gambir. Jadi liburan yang paling menyenangkan itu adalah liburan menikmati suasana dengan cara backpackeran pemirsa. Backpackeran mencari sehemat mungkin. Oke pemirsa, Mamang sedang naik kereta api Pangandaran. Pada episode kali ini Mamang telah melewati beberapa stasiun termasuk ibu kota provinsi Jawa Barat, yaitu stasiun Bandung. Kali ini Mamang sudah lepas dari stasiun Bandung dan lepas dari stasiun Cimahi menuju stasiun Cikampek Purwakarta pemirsa. Waduh. Nah, trek antara stasiun Bandung menuju Purwakarta inilah trek yang sama halnya dengan melewati daerah-daerah seperti Nagrek, Lebak Jero ya, dan juga Cirahayu. Jadi treknya itu pegunungan ya, trek merayap di pegunungan, melewati lembah, melewati gunung, ada tanjakan, ada turunan, dan single track. Waduh. Dan ini berkelok-kelok pemirsa. Oleh karena itu kereta api itu kalau berbelok serasa bergoyang ke kiri dan ke kanan, dan serasa adu gesek besi pemirsa, cekit. Waduh, itu artinya kereta api sedang berbelok dan mungkin sedang mengerem pemirsa. Waduh. Namun sayangnya ketika perjalanan kereta api Pangandaran dari Tasikmalaya menuju Gambir ini di daerah petak antara Padalarang Purwakarta yang notabene pegunungan yang indah ya, itu karena malam hari ya, kalau lihat jendela ya poek pemirsa ya, gelap. Tak bisa lihat apapun pemirsa, kecuali kalau kereta melintasi perkampungan atau stasiun pemirsa, baru itu terang benderang. Selepas itu kalau melewati pegunungan ya itu kelihatannya gelap. Waduh. Enaknya kalau kereta api malam itu adalah tidur pemirsa. Ya. Karena untuk menikmati pemandangan ya tidak bisa menikmati pemandangan karena gelap pemirsa. Padahal kalau di siang hari itu trek antara Padalarang Purwakarta ini sangat-sangat beautiful, indahnya pemirsa, melewati jurang, melewati jembatan panjang ya, waduh, dan juga melewati terowongan yang dikenal dengan terowongan Sasak Saat ya, terowongan panjang yang ada di daerah Operasi 2 Bandung pemirsa. Dan ini merupakan salah satu terowongan
yang menghubungkan antara Bandung Jakarta lewat jalur kereta api ini pemirsa. Ketika melewati jalur Padalarang Purwakarta ya, Mamang akan sedikit sepet-sepet nih bibirnya, sepet-sepet nih lidahnya, pingin ngopi pemirsa. Akhirnya Mamang mengajak Re untuk membeli kopi di resto kereta api, sambil ingin lihat interior apa aja di resto kereta api Kereta Pangandaran pemirsa. Karena biasanya hampir semua resto di kereta api itu sama-sama dan mirip, tapi ada banyak beda-bedanya pemirsa. Nah, oleh karena itu Mamang penasaran dengan interior resto di kereta api Pangandaran, sekaligus Mamang akan membeli kopi pemirsa. Untungnya gerbong Mamang yang berada di premium 4 itu berdekatan sekali dengan resto kereta api. Jadi kalau kalian naik kereta api ya tanpa berkunjung ke resto kereta api, waduh, serasa ada yang kurang-kurang dalam perjalanan pemirsa. Oleh karena itulah kunjung-kunjunglah ke resto kereta api, meskipun kalian hanya membeli kopi atau teh manis pemirsa. Tapi memang harganya itu berbeda dengan harga yang ada di luar kereta api pemirsa. Ya agak sedikit-dikit dikit-dikit mahal pemirsa. Tapi sekali-kali kita akan nongkrong di resto kereta api, di kafe-nya kereta api Pangandaran, sambil menikmati perjalanan kereta api Pangandaran melintasi pegunungan, lembah, dan juga terowongan Sasak Saat pemirsa. Meskipun di jendela terlihat gelap. Untuk harga satu kopinya itu, kopi hitam itu seharga 13.000 pemirsa. Waduh. Tapi worth it lah dengan nongkrong di kafe kopi, di kafe resto kereta api Pangandaran. Jadi kalau kita nongkrong di resto tanpa membeli apapun kan malu. Oke pemirsa, Mamang akan duduk manis dulu menikmati suasana resto yang kebetulan agak-agak ramai ya, meskipun malam hari. Ini tepatnya pukul 10 malam pemirsa. Waduh. Dan sayangnya di jendela itu gelap-gelap pemirsa. Oke pemirsa, ngomong-ngomong tentang terowongan yang ada di Daop atau daerah operasi 2 Bandung, jalur antara Bandung Jakarta ini ada terowongan yang terkenal dengan terowongan Sasak Saat. Ini merupakan terowongan legendaris yang menghubungkan antara Bandung Jakarta lewat Cikampek pemirsa. Dan ngomong-ngomong tentang terowongan ya, kebetulan Mamang sedang edit di malam Jumat. Mamang kepikiran dengan terowongan yang ada di Italia pemirsa. Waduh, terowongan legendaris di mana ada satu kereta api yang dikenal kereta api Zenetti ya, yang akan memasuki terowongan pegunungan Lombardia pemirsa. Namun ketika memasuki terowongan ya, kereta api tidak keluar dari ujungnya pemirsa. Waduh, dan menghilang secara misterius. Loh. Dan ini menjadi pemberitaan yang luar biasa ya, mirip-mirip dengan pesawat maskapai Malaysia Airlines MH370 pemirsa ya, yang hilang misterius. Dan juga beberapa peristiwa lain nih, seperti penerbangan Pan Am 914 ya dari New York ke Miami tahun 1955 itu menghilang secara misterius. Waduh. Nah, Mamang akan bercerita tentang kereta api Zenetti yang memasuki terowongan Lombardia dan tiba-tiba menghilang pemirsa, entah kemana. Yang namanya terowongan kan tidak ada percabangan ya. Jadi kalau kereta api masuk terowongan tiba-tiba menghilang kan gampang dicari. Tapi sayangnya ketika dicari oleh para aparat ya dan warga Italia dengan mencari kereta api, ternyata kereta apinya tidak ada. Yang tersisa hanya 2 orang penumpang, dan konon katanya 2 orang penumpang ini selamat itu melompat dari kereta api pemirsa. Ketika melompat dari kereta api ya, kedua orang penumpang ini, kereta api pun menghilang secara misterius. Waduh,
ini kok bisa gini ya. Dan ini terjadi dan menjadi pemberitaan utama di beberapa media di Eropa, pemirsa. Bagi kalian yang sudah tahu ceritanya bolehlah skip. Tapi kalau kalian masih penasaran atau mungkin belum tahu, ya boleh jangan di skip, pemirsa. Mamang akan cerita kereta api Zenetti yang misterius. Dilansir dari opini tengahmalam.com dan kakus.com dengan judul artikel kereta Zenetti tidak pernah keluar dari terowongan time travel oleh Johannes Bimo 19 Maret 2024 kemarin ya. Pada tahun 1911 sebuah perusahaan kereta bernama Zenetti mengeluarkan model kereta mewah barunya yang menargetkan kalangan-kalangan orang kaya. Kereta tersebut memiliki rute yang melewati keindahan pemandangan pegunungan Lombardia, Italia. Kemewahan yang dirasakan oleh penumpang menjadi prioritas perusahaan. Kereta baru tersebut siap untuk tes uji coba. Kereta Zenetti memiliki 3 gerbong dan 1 lokomotif atau kereta mesin. Untuk membuat uji coba tersebut sukses dan megah, mereka merencanakan untuk memberikan penawaran yang menarik. Mereka memilih dan mengundang 100 orang penumpang, untuk menjadi bagian dari tes uji coba perjalanan kereta mewah tersebut. Jadi mungkin ini kereta mewah promo ya, kereta mewah pertama perjalanan untuk melintasi pegunungan Lombardia, pemirsa. Jadi kereta mewah ini kereta promo ya, alias gratis, tapi terbatas untuk 100 orang penumpang. Para penumpang tersebut akan melakukan perjalanan tanpa dikenakan biaya alias gratis. Dimulai dari stasiun satu ke stasiun berikutnya dan kembali ke stasiunnya satu lagi. Selama perjalanan, penumpang akan dilayani dengan sangat baik. Mereka akan disediakan beragam makanan dan minuman. Kereta Zenetti direncanakan akan melewati terowongan Lombardia yang memiliki panjang sekitar 800 meter. Selama perjalanan tersebut, mereka ajab menikmati pemandangan alam yang indah. Di jendela ketika menyantap makanan yang diberikan, ide penawaran tersebut dibuat agar kereta Zenetti menjadi populer di kalangan orang-orang kaya. Pada tanggal 14 Juli 1911, kereta diberangkatkan dari stasiun pertamanya di kota Roma, Italia, tepat pada waktunya dan membawa penumpang sebanyak 100 orang yang terpilih untuk naik kereta api gratis. Jadi kita harus berpikir ya, jiwa zaman. Tahun 1911 kalau kita naik kereta itu sama dengan naik kapal mewah, pemirsa. Karena alat transportasi yang canggih pada masa itu adalah kereta api. Tidak semua orang bisa naik kereta api. Dan kereta api Zenetti ini kereta api mewah. Dan untuk promosinya maka perjalanan pertamanya gratis untuk 100 orang. Namun itu pun ya harus terpilih 100 orang. Oleh karena itu banyak warga yang duluan ya boro-boro untuk mendapatkan tiket gratis perjalanan perdananya, pemirsa. Perjalanan perdana kereta api Zenetti. Kereta api Zenetti ini adalah kereta api yang menghubungkan antara kota Roma dengan Milan, pemirsa, di negara Italia. Stasiun pertamanya di Roma tepat pada waktunya membawa penumpang sebanyak 100 orang dan 6 awak kru kereta api. Para penumpang menikmati hidangan yang disajikan sambil melihat pemandangan pegunungan Lombardia yang indah. Kereta melewati stasiun satu persatu. Para penumpang sangat menikmati perjalanan tersebut. Di beberapa stasiun banyak orang yang melambaikan tangannya. Jadi ini adalah jalur perdana sekaligus kereta api perdana, pemirsa. Kereta melewati stasiun satu persatu. Para penumpang sangat menikmati perjalanan tersebut. Di beberapa stasiun banyak orang-orang yang melambaikan tangannya ketika melihat kereta Zenetti lewat. Kereta sempat berhenti di satu stasiun sebelum berangkat menuju terowongan Lombardia. Ketika dalam perjalanan sebelum memasuki terowongan Lombardia, banyak orang-orang berdiri di pinggir rel melihat dengan jelas.
Kereta tersebut berjalan memasuki terowongan yang memiliki panjang sejauh 800 meter tersebut. Menonton memberi lambaian tangan ya ketika kereta api memasuki terowongan Lombardia 800 meter ini pemirsa. Dan terowongan Lombardia ini menembus gunung Lombardia. Waduh. Kereta Zenetti memasuki terowongan tersebut, tetapi anehnya kereta tersebut tidak keluar di ujung terowongan. Waduh. Stasiun pemberhentian berikutnya menunggu kedatangan kereta api Zenetti, termasuk juga para warga di ujung terowongan dan kampung berikutnya pemirsa. Waduh, itu menunggu kedatangan kereta api Zenetti yang keluar dari terowongan. Namun setelah ditunggu lama tak kunjung datang pemirsa. Waduh, ini ada apakah? Apakah kereta apinya mogok? Mereka menunggu kereta tersebut keluar dari terowongan, tetapi tidak ada tanda-tanda adanya kereta di dalam terowongan tersebut. Karena kereta api tak kunjung keluar dari terowongan, maka para warga, aparat ya, dan para petugas kereta api Zenetti itu memeriksa terowongan tersebut pemirsa. Ketika para petugas mengecek ke terowongan tersebut, ternyata di terowongan tersebut tidak menemukan kereta api Zenetti pemirsa. Waduh, petugas mulai masuk dari satu sisi terowongan dan keluar dari sisi yang lain pemirsa. Ya, dari ujung ke ujung tak ada tanda-tanda ada kereta api, entah itu mogok ataupun gimana nih, tiba-tiba menghilang saja pemirsa. Waduh. Akhirnya investigasi pun dilakukan untuk mencari jejak kemana hilangnya kereta tersebut. Pekerja rel, pihak berwajib dan pihak manajemen ikut mencari di seluruh sudut terowongan, tetapi tidak berhasil menemukan apapun. Banyak saksi yang melihat bahwa kereta tersebut memasuki terowongan Lombardia, tapi tidak ada satupun yang mengatakan bahwa kereta tersebut keluar dari terowongan di sisi lainnya pemirsa. Bagaimana cara sebuah kereta menghilang begitu saja, padahal yang namanya terowongan Lombardia atau terowongan-terowongan lain termasuk terowongan Sasak saat yang memang naiki di kereta Pangandaran ini hanya memiliki panjang ya dari satu sisi ke sisi lain. Terowongan Lombardia panjangnya 800 meter. Selain itu, terowongan tersebut juga hanya memiliki satu jalur, tidak ada jalur percabangan atau semacam-macamnya. Hanya satu jalan, yaitu jalan masuk dan jalan keluar dari satu sisi ke sisi lain. Selain itu juga tidak ada tanda-tanda terjadinya kecelakaan atau kereta longsor atau mungkin ambruk. Jadi kereta hanya menghilang begitu saja setelah dicek oleh petugas dari satu sisi terowongan ke terowongan lain. Ya, petugas masuk dari satu sisi terowongan dan keluar dari terowongan lain. Itu tidak ada di tengah-tengahnya kereta yang mogok pemirsa. Ini kereta ya, sebesar-besarnya kereta kan, kalau kereta mogok pasti ketemu pemirsa. Yang namanya terowongan kan gelap, tapi pasti ketemu karena kereta itu besar. Dan menjadi anehnya kereta sebesar itu menghilang begitu saja. Namun yang lebih aneh lagi, para petugas yang sedang mencari kereta di dalam terowongan hanya menemukan 2 orang penumpang kereta api Zenetti. Kedua penumpang tersebut mengaku bahwa mereka adalah penumpang kereta Zenetti. Waduh, jadi kereta apinya menghilang, hanya menemukan 2 orang penumpang kereta api Zenetti yang tergeletak ya di pinggir rel di dalam terowongan. Daftar penumpang juga mengkonfirmasi, lalu para petugasnya mengkonfirmasi membawa kedua orang ini dan menginterogasi pemirsa. Jangan-jangan ini bukan penumpang. Ternyata setelah dicek, dikonfirmasi dan dipalidasi, 2 orang ini memang penumpang dari 106 penumpang kereta api Zenetti pemirsa. Jadi penumpang kereta api Zenetti itu 106 dan 2 orang ini yang selamat, dan 104 penumpang lainnya menghilang dengan kereta api Zenetti. Waduh. Kedua penumpang tersebut mengatakan ke pers atau wartawan bahwa mereka melompat dari kereta api Zenetti. Mereka bersaksi bahwa ketika kereta memasuki terowongan Lombardia, kabut putih tebal tiba-tiba muncul
dan mulai mengelilingi kereta. Kereta pun bergerak melambat. Ketika mendekati ujung terowongan, kabut tersebut semakin tebal dan mulai membungkus kereta tersebut. Kedua orang tersebut akhirnya merasa panik dan melompat keluar dari kereta. Bahkan salah satu orang yang melompat itu berkata bahwa ia mendengar suara humming. Ketika kereta memasuki terowongan dan kabut putih tersebut seakan-akan menelan kereta Zenetti, gerbong kereta pertama sudah nyaris tidak kelihatan dan kereta berjalan sangat pelan seperti nyaris tidak bergerak. Dia takut dan kemudian memutuskan untuk melompat dari kereta tersebut. Pada saat ia melompat, ia melihat salah satu penumpang lainnya ada yang melompat juga. Akhirnya yang melompat itu dua orang pemirsa, dan itu keduanya berasal dari gerbong yang paling belakang pemirsa. Waduh, mereka berdua pun jatuh ke dalam terowongan tersebut dan kejadian tersebut adalah hal terakhir yang mereka ingat. Ketika kedua orang ini diperiksa oleh psikiater, kedua orang yang selamat itu ditemukan menderita stres dan mengalami kesulitan untuk tidur. Informasi yang diberikan oleh kedua orang tadi tidak membantu dalam menemukan bukti-bukti hilangnya kereta Zenetti. Hilangnya kereta api Zenetti ini menjadi viral pemirsa ya, menjadi viral berita di negara Italia. Waduh, ini kereta hilang. Yang namanya kereta kan besar pemirsa, bukan sebesar semut, tapi mungkin lebih besar dari gajah. Waduh, ya sebesar itu kok bisa hilang, apalagi memasuki terowongan. Yang namanya terowongan kan jalurnya cuma satu dari ujung ke ujung pemirsa ya, tidak ada percabangan, tidak ada tempat-tempat yang lain pemirsa. Jadi kalau kita memasuki terowongan jalan kaki, kita pun akan keluar terowongan ya. Meskipun gelap, hanya ada satu jalur dan ini tiba-tiba menghilang, dan ini menjadi keanehan yang luar biasa bagi negara Italia. Setelah sekian lama dicari keberadaan kereta api Zenetti ini, akhirnya kereta api Zenetti ini hilang tanpa jejak pemirsa, dan meninggalkan dua orang penumpang yang selamat, sedangkan yang lainnya menghilang. Akhirnya pihak berwajib pun kemudian menutup terowongan tersebut supaya tidak terjadi yang kedua kali. Dan lintasan antara Roma menuju Milan ini dialihkan, tidak melewati terowongan yang menghilangkan 106 penumpang tersebut pemirsa ya. Jadi jalurnya dialihkan, dan sedangkan terowongan tersebut ditutup. Pada era Perang Dunia Kedua, terowongan tersebut dibom oleh sekutu pemirsa. Akhirnya terowongan itu runtuh dan terowongan itu tertutup pemirsa oleh bom-bom sekutu pemirsa. Waduh. Teori penampakan kereta Zenetti di zaman yang berbeda. Menurut beberapa peneliti dalam beberapa situs artikel dan literatur, ada beberapa penampakan kereta yang mirip dengan kereta Zenetti di 3 era 3 zaman yang berbeda. Yang pertama, pada abad pertengahan. Di catatan sejarah Italia pada abad pertengahan pernah ada kisah tentang kejadian aneh dan supernatural. Kejadian tersebut terjadi di biara yang terletak di daerah Modena. Diceritakan bahwa pada saat itu sebuah kereta nyaris menabrak biara. Biksu mendeskripsikan kendaraan tersebut seperti sebuah kereta luncur raksasa yang memiliki pipa di atasnya dan membawa 3 gerbong. Waduh. Wajar saja karena pada zaman itu kendaraan tercepat bisa diakses oleh manusia adalah seekor kuda, dan tidak ada istilahnya rel-relan ya pemirsa. Oleh karena itu tiba-tiba kereta itu muncul dan menabrak gereja pemirsa. Dan paling uniknya lagi ya, kereta yang dilukis pada abad pertengahan itu mirip dengan penampakan kereta api Zenetti. Biksu mencurigai bahwa itu adalah ulah iblis. Waduh, jadi kendaraan iblis pemirsa. Berdoa untuk mengusir perbuatan iblis tersebut. Kemudian keluar 2 orang dari benda raksasa tersebut. Orangnya terlihat rapi dan memakai pakaian berwarna hitam. Mereka diduga ingin menyerang biara, tetapi biara sudah dikunci dengan aman oleh para biksu. Kisah tersebut dicatat dan disimpan di region Casta Solea bersama koleksi-koleksi kuno lainnya. Koleksi-koleksi kuno tersebut disimpan dari generasi ke generasi oleh keluarga Sagino.
Anehnya, salah satu penumpang yang berhasil terjun ketika hilangnya kereta Genetti di terowongan Lombardia memiliki nama belakang San Gino. Waduh. Lalu ada catatan yang menunjukkan bahwa kereta api Genetti ya ada di era 1840-an. Waduh. Penampakan tersebut kembali tercatat di salah satu insiden yang pernah terjadi di Meksiko. Ditemukan di salah satu arsip pada tahun 1840. Catatan rumah sakit lokal melaporkan bahwa ada 104 orang Italia dimasukkan ke rumah sakit karena mengalami gangguan mental. Psikiater yang menangani mereka menuliskan sebuah pesan yang menyatakan bahwa orang-orang tersebut memakai pakaian-pakaian yang aneh dan mereka semua mengatakan bahwa mereka semua berasal dari Italia dan pergi menggunakan kereta api dari kota Roma dan hendak menuju Milan, pemirsa. Waduh. Selain itu juga ditemukan kotak rokok yang dibawa oleh pasien bertuliskan tahun 1907. Padahal di Meksiko itu pada masa itu 1840, pemirsa, jauh sebelum tahun 1907. Konon katanya kotak rokok tersebut masih tersimpan di salah satu museum di Meksiko. Waduh. Jadi kalau kalian pengen penasaran apakah benar itu kotak rokok dari kereta api Genetti, kalian datang aja ke Meksiko ya, teliti itu kotak rokoknya, pemirsa. Jadi kereta api Genetti yang memasuki terowongan itu memasuki travel time mesin waktu, pemirsa. Kereta api Genetti ini itu kembali ke abad pertengahan. Abad pertengahan itu sekitar 1000 Masehi, pemirsa. Waduh. Dan juga kereta api Genetti itu kembali lagi jalan dan memasuki kota Meksiko di 1840, jauh sebelum tahun 1911 keberangkatan kereta api Genetti. Itu artinya kereta api Genetti ya memasuki terowongan, ya memasuki mesin waktu kayak Doraemon mungkin, dan kembali mundur, zamannya mundur ke abad pertengahan dan abad 1800-an, pemirsa. Namun ada catatan juga kereta api ya berangkat lebih maju dari tahun 1911. Beberapa tahun kemudian penampakan kereta api misterius ditemukan di daerah Eropa pada tanggal 29 Oktober 1955. Jadi kalau 1955 artinya setelah tahun 1911, pemirsa. Ya 50 tahun kemudian. Waduh. Sebuah kereta tua memiliki 3 gerbong muncul di dekat desa Zavalisi, sebuah desa kecil di Ukraina. Seorang petugas Piotr Ustimenko melihat kereta tersebut bergerak namun tidak mengeluarkan suara. Masih banyak kisah-kisah muncul kereta misterius yang mirip dengan desain kereta Genetti. Bahkan kereta tersebut pernah terlihat di beberapa negara. Waduh. Rusia, India, Jerman, dan Rumania dengan zaman yang berbeda. Pernyataan yang dikeluarkan oleh saksi yang melihat kebanyakan mendeskripsikan kondisi kereta yang sama, yaitu kereta kuno yang memiliki 3 gerbong tanpa masinis dan semua jendelanya tertutup gorden, dan interiornya mirip-mirip dengan interior kereta Genetti yang hilang tersebut, pemirsa. Jadi bisa disimpulkan kereta api Genetti itu sedang healing ya, jalan-jalan ke era-era yang beda zaman, pemirsa. Entah itu zaman masa lalu dan juga masa depan. Jadi kalau kalian nanti berada di stasiun kereta api, sedang menunggu kereta api dan melihat kereta api yang ciri-cirinya mirip Genetti, mungkin kereta api Genetti sudah sampai ke zaman itu, pemirsa. Waduh. Kereta api yang menghilang itu merupakan salah satu fenomena yang unik ya. Nah, fenomena mirip kereta api Genetti ini ternyata banyak terjadi, entah itu pesawat terbang, entah itu kapal uap ya, atau mobil atau seseorang. Waduh. Salah satunya adalah penerbangan Pan Am 914. Waduh, yang terbang dari New York menuju Miami, Amerika Serikat, tiba-tiba menghilang. Waduh, penerbangan ini terjadi pada tahun 1955, tiba-tiba menghilang, pemirsa. Namun anehnya, pada tahun 1992, Pan Am 914 ini mendarat di ibu kota Venezuela, Caracas, tahun 1992. Waduh, mendarat. Bahkan ATC-nya juga atau
pemandu bandara itu terkejut pemirsa karena melihat bentuk pesawatnya. Ini pesawat kuno yang mendarat di ibu kota Caracas. Ketika mendarat, ya sang pilot itu bertanya, kita berada di tahun berapa? Pak ATC itu bilang, ini tahun 1992. Lalu sang pilot itu melemparkan kalender tahun 1955. Waduh. Lalu tiba-tiba sang pilot itu terbang lagi pemirsa dan menghilang. Pesawat Pan Am yang menghilang itu 37 tahun pemirsa. Ya, terbang tahun 1955 dari New York menuju Miami. Di pertengahan jalan menghilang. Lalu tiba-tiba muncul lagi mendarat di Caracas pada tahun 1992. Dari 1955 tiba-tiba mendarat 1992, berarti terbang 37 tahun. Pesawat mana yang bisa terbang 37 tahun pemirsa? Jangankan 37 tahun ya, 7 jam mengudara saja pesawat harus mendarat ya, harus mengisi bahan bakar. Kalau tidak jatuh pemirsa. Tapi ini 37 tahun. Jadi itulah fenomena, kemungkinan di dunia ini yang namanya mesin waktu itu ada pemirsa. Waduh, dan itu menjadi misterius. Ditambah lagi yang baru-baru ya, tahun 2014 itu kehilangan MH370 pemirsa ya, Malaysia Airlines, di mana pesawat yang hendak terbang dari Kuala Lumpur menuju Beijing, Cina, tiba-tiba di daerah Natuna menghilang pemirsa ya. Di Laut Cina Selatan itu menghilang tanpa jejak. Bahkan sampai hari ini ya, jejak-jejaknya menghilang. Waduh, kok bisa menghilang? Seandainya pesawat itu jatuh pasti ditemukan. Ya, setidaknya adalah serpihan-serpihan atau jejak-jejak. Tapi ini jejak-jejaknya tidak ada pemirsa. Dan menghilang begitu saja. Nah, kalau menghilang begitu saja, mungkin kasusnya sama dengan kereta api Geneti. Dia tidak jatuh, tetapi dia terbang melintasi waktu pemirsa. Entah itu ke zaman masa lalu, ke zaman purba mungkin, atau ke zaman masa depan pemirsa. Jadi kalau kalian sedang bermain layang-layang, tiba-tiba melihat pesawat Malaysia Airlines ya di tahun 3000-an Masehi, waduh. Mungkin saja pesawat Malaysia Airlines itu terbang ke suatu zaman, entah itu zaman masa lalu atau zaman masa depan pemirsa. Wallahu a'lam bishawab. Jajan?